Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai ini ya, kita akan membedah laporan keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya. Oke, kalian tahu nggak sih Sumber Alvaria Trijaya itu perusahaan apa? Yang jelas kalian pasti pernah dengar yang namanya Alfamart ya, atau Alfamidi. Jadi PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk adalah perusahaan yang menaungi PT Alfamart begitu. Jadi bukan PT Alfamart, Alfamart ya, merek brandnya ya. Jadi PT Sumber Alvaria Trijaya ini memiliki brand yang namanya itu Alfamart dan Alfamidi. Pasti kalian pernah dengar. Karena di Indonesia ini ada 18.500 gerai Alfamart di seluruh Indonesia. Itu banyak banget, 18.500. Nah, kalau misalnya kecamatan di Indonesia aja itu ada 7.000 kecamatan, berarti hampir di setiap kecamatan di Indonesia itu ada dua atau ada tiga gitu. Rata-rata itu ada tiga Alfamart di setiap kecamatan di Indonesia. Tapi kalau di Pulau Jawa mungkin lebih ya, gitu. Jadi sampai ke Papua aja kalian bisa nemuin tuh yang namanya tuh gerai Alfamart begitu. Dan ternyata bukan cuma di Indonesia, Alfamart juga buka eh, di Filipina juga ya, begitu. Nah, ini kan Alfamart ini kan begini majunya banget ya. Coba kita lihat dari laporan keuangannya, apakah bisa menunjukkan kapasitas Alfamart, atau apakah bisa emang kelihatan gitu dari laporan keuangannya ini bahwa Alfamart itu sebegitu bagusnya gitu. Coba kita lihat dari laporan keuangannya sebagai berikut. Oke, pertama kita lihat neracanya ya. Oke, jadi kita lihat dulu bentuk neracanya itu apa di sini. Nah, jadi ternyata di sini tuh ini bentuknya itu adalah staffel. Nah, juga di sini komparatif. Kalian tahu nggak sih itu staffel dan skontro itu apa? Jadi bentuk neraca itu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama itu staffel, yang kedua itu skontro. Nah, kalau skontro, skontro ini dari kata kontra ya. Kontra itu artinya berlawanan. Jadi kalau neraca ini kan terdiri dari aktiva sama pasiva. Jadi aktiva sama pasivanya itu saling berhadap-hadapan. Jadi kayak saling berhadap-hadapan gitu. Nah, kalau staffel, staffel itu dari kata-kata kata dasarnya itu stacking. Jadi ditumpuk. Nah, jadi kalau staffel itu jadi dia numpuk gitu. Jadi yang atasnya itu dia aktiva, yang bawahnya itu pasiva. Jadi kita bisa simpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh PT Sumber Alvaria Trijaya ini adalah berbentuk staffel, dan dia ini komparatif ya. Komparatif apa sih itu komparatif? Komparatif itu artinya itu dari kata compare. Compare itu membandingkan gitu. Jadi dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya gitu, dengan tahun sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya. Nah, ini adalah bentuknya itu komparatif. Jadi di sini adalah bentuknya itu staffel komparatif. Oke. Oke, kita lanjut aja ya. Terus, nah, kan kita kan udah belajar tuh yang namanya tuh kalau neraca itu dibagi-bagi ya. Dalam asetnya itu kan dibagi, neraca itu kan dibagi dua ya. Jadi aktiva sama pasiva. Terus aktiva itu dibagi-bagi lagi. Aktiva yang udah kita pelajari kemarin itu tuh dibagi menjadi 5 bagian. Kalau saya singkat itu, saya singkatnya tuh namanya CPO. C-nya itu current asset, I-nya itu investment, P-nya itu plant, property, sama equipment, I-nya lagi intangible asset, dan yang terakhir O-nya itu other asset atau aset-aset lainnya. Tapi di sini ternyata guys, kita cuma bisa nemuin cuma dua, dibagi kategori cuma dua aja ya. Yang pertama itu current asset atau aset lancar, yang kedua itu fixed asset atau aset tetap begitu. Nah, dan ternyata di sini saya juga nggak bisa nemuin tuh yang namanya tuh di sini plan property, itu saya nggak bisa nemuin karena di sini cuma ditulis sebagai aset tetap dan aset hak guna aja. Kenapa sih di situ disebut hak guna? Ya karena ada juga kan yang dari Alfamart ini mereka bekerja sama sama yang namanya masyarakat gitu. Kalau misalnya ada yang mau punya tanah, punya bangunan, nah nanti bisa bekerja sama begitu. Nah, itu kan masa manfaatnya juga kan itu lebih dari kerjasama, lebih untuk lebih dari jangka waktu 1 tahun, makanya disebut hak guna gitu. Itu aset hak guna, dan di sini lumayan juga gede juga nilainya, itu sampai 6 triliun rupiah ya. Karena kan kita udah tahu gerai Alfamart itu banyak banget di seluruh Indonesia. Itu ada berapa? Ada 18.500 gerai. Gila banget kan ya.
Dan terus di sini saya juga nggak bisa nemuin yang namanya intangible asset. Padahal Alfamart itu adalah brand yang sebegitu gedenya ya, sebegitu gedenya. Tapi di sini saya nggak bisa nemuin yang namanya intangible asset. Intangible asset itu apa? Kayak brand. Nah, brand itu sebenarnya ada nilainya, tapi di sini nggak disebut, nggak, mereka nggak nganggep kalau misalnya brand mereka tuh bernilai ya begitu. Nah, terus franchise. Nah, franchise itu kan juga kan suatu intangible asset, karena Alfamart itu kayak sebenarnya sih lebih kayak franchise ya. Karena kan orang lain bisa bisa kerjasama untuk ngebuat itu, dan mereka udah punya SOP-nya, udah punya kayak SOP franchise-nya itu gimana, harus nerapin tokonya itu bentuknya kayak gimana, ngelolanya kayak gimana. Mereka tuh udah punya kayak gitu, tapi mereka nggak ngakuin itu sebagai suatu harta gitu. Tapi ini menurut gue ini bagus banget, beneran ini bagus banget. Dan sebenarnya itu nggak diakuin juga ya, emang aset mereka tuh udah gede. Nah begitu. Coba kita lihat modal kerja mereka. Apa sih itu modal kerja? Oke. Oke, modal kerja itu kayak misalnya aset-aset yang untuk menghasilkan penjualan itu disebut modal kerja begitu. Jadi aset itu bekerja untuk menghasilkan penjualan. Jadi semakin banyak itu dia asetnya, maka semakin gede juga itu penjualannya. Dan kita bisa lihat di sini, ini kasnya itu ternyata kasnya tuh gede banget ya. Kasnya itu sampai 3,8 triliun. Wah ini gede banget, bener gila, gede banget ini tuh. Karena kalau misalnya gue bagi sama 18.500 gerai, itu tuh berarti setiap gerai itu punya 205 juta kas di tangan. Padahal kan aktualnya nggak begitu. Padahal setiap gerai itu sebanyak-banyaknya. Dan ini pas lagi nutup toko aja, itu sebanyak-banyaknya itu cuma 30 juta gitu, 30 juta rupiah. Nah, kalau misalnya 30 juta itu dikali 18.500 itu paling cuma berapa? Cuma sampai 500 miliaran aja kan. Tapi di sini sampai 3,8 triliun. Artinya ada uang sebesar 3 juta 300 miliar itu nganggur uangnya. 3,3 triliun itu nganggur uangnya. Jadi, wah ini bener banget, makanya Alfa ini perusahaannya ini bagus banget ya. Itu uang nganggur kayak gitu, itu buat apa? Wah, keren banget ya. Uangnya sampai nganggur itu, bingung mau diapain ya. Oke. Nah, terus makanya Alfa ini sampai dia bisa ngebeli dirinya sendiri. Apa sih maksudnya ngebeli dirinya sendiri? Jadi gini, waktu pas tahun berapa ya, 2006-an ya, itu sebenarnya kan kepemilikan Alfa itu ya 30% kepemilikan yang orang yang punya sekarang, cuma 30% doang tadinya. Alfa tuh cuma punya 30% doang. 70%-nya itu dimiliki sama perusahaan HM Sampurna dan dialihkan ke Philip Morris begitu. Jadi 70% itu milik Philip Morris. Tapi abis itu tahu nggak? Itu yang 70%-nya itu dibeli semua. Jadi semuanya itu ya kepemilikan Alfa. Semuanya kepemilikan Alfa. Itu bener gila banget. Dan terus kalau misalnya gini ya, apa namanya, ini juga untuk modal kerja ya, kan nanti ada modal kerja itu kan harta-harta ya, yang buat iniin penjualan. Di sini kasnya gede 3,8 triliun, piutangnya gede 2,1 triliun. Terus yang paling penting persediaannya gede sampai 9,1 triliun. Kalau misalnya saya bagi ya dengan 18.500 gerai, berarti setiap satu gerai Alfa itu memiliki 500 juta rupiah persediaan. Gila nggak? Gila banget. Oke, itu untuk asetnya aja itu udah gila banget ya. Dan terus Alfa ini punya aset tetap sebanyak 7 triliun dan aset hak guna sebanyak 6 triliun. Aduh, bener, ini nggak kebayang banget gedenya. Nah, kita udah belajar udah mengetahui aset-asetnya. Coba kita lihat kita udah mengetahui hartanya. Nanti coba kita lihat segede gimana hutangnya. Apakah hutangnya itu gede, apa kecil banget? Coba kita lihat. Oke, kita lanjut ya. Kita sekarang ngomongin mengenai pasifa atau struktur modal. Kalau tadi kan kita udah ngomongin modal kerjanya ya dari neraca atau aktivanya. Kita udah ngomongin aktivanya atau modal kerjanya. Sekarang kita ngomongin struktur modalnya atau pasifanya gitu. Oke, di sini ingat kan kalau misalnya pasifa itu terdiri dari apa aja? Ya, pasifa itu terdiri dari liabilitas, dan yang kedua itu ekuitas. Dan liabilitas ini dibagi lagi. Ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang begitu.
Oke, kita lihat ini gimana. Oke, dan ternyata di sini di alfa itu liabilitasnya itu paling banyak itu di ini ya, di utang usaha ya. Di utang usaha mereka punya 10 triliun utang usaha. Sedangkan eh ini jadi mereka tuh paling banyak tuh di utang jangka pendeknya. Jadi utang jangka pendeknya itu ada utang usaha 10 triliun, ada utang pajak 3 triliun. Kayak gitu. Itu yang paling gedenya. Sementara utang jangka panjangnya itu cuma 1,8 triliun. Jadi kecil banget ya utang jangka panjangnya ya. Tapi saya sih mendukung banget kayak begini. Karena gini, lebih baik kita pakai pakai modal pribadi atau enggak pakai modal dari ini ya, dari shareholder ya gitu ya, atau enggak modal saham. Karena apa gini, kalau misalnya modal saham itu kan dividen itu kita bisa bagiinnya kan sesuai yang kita mau, bisa ada laba ditahan dan dividen gitu, bisa jadi laba ditahannya digedein dulu gitu. Nah, terus tapi kalau misalnya ini, tapi kan di sini juga sebenarnya modal saham di Alfa itu kecil karena lebih gede tuh kepemilikan pribadi dari Bapak Joko Susanto dan keluarganya, itu gede banget kepemilikannya, gede banget. Karena dulu aja waktu pas ya, karena berapa sih ini itu cuma paling cuma kecil, pokoknya kepemilikan saham itu kecil, paling cuma 500 miliar. Nanti kita lihat di laporan keuangan selanjutnya. Sementara di sini kan ekuitasnya aja sampai 11 triliun. Ini gede banget ya, gede banget. 11 triliun tuh gede-gede banget. Dan terus utang usaha 10 triliun. Menurut kalian itu wajar nggak utang usaha triliun? Utang jangka pendek 10 triliun. Kalau menurut saya sih di sini ya masih terbilang wajar sih, meskipun ada suatu yang agak yang nggak wajar juga sih. Soalnya gini nih, persediaan mereka kan 9 triliun. Ya jadi kan persediaan mereka itu kan pasti yang yang ada di toko-toko mereka itu ngutang dulu gitu loh. Jadi ada terminnya kan, ada termin misalnya 2 minggu baru bayar atau 1 bulan baru bayar, 30 hari atau 60 hari kan gitu kan. Iya, atau 14 hari 2 minggu. Nah, biasanya gitu. Apalagi kalau misalnya yang utang-utang yang apalagi kalau untuk barang-barang yang kayak barang-barang yang kadaluarsanya lama, misalnya kosmetik. Nah, itu mungkin terminnya itu lebih lama lagi. Makanya di sini utang usahanya 10 triliun ya, dan persediaannya 9 triliun. Harusnya sih utang usaha di sini harusnya lebih lebih kecil daripada persediaan mereka gitu. Tapi ini lumayan gede juga sih. Mm-mm. Dan di sini pajak 3 triliun, utang pajak 3 triliun. Ya wajar ya. Karena kan di sini kegiatannya usaha. Di sana ada yang muncul namanya VAT atau Value Added Tax, atau disebut juga pajak pertambahan nilai yang 11% itu. Ya, jadi kan nanti bakal ada selisih. Kalau kalau misalnya kita jual kan, itu pelanggan kan dikenakan yang namanya pajak pajak pertambahan nilai kan 11% kan. Nah, waktu pas kita beli juga, nah itu ada pajak pertambahan nilai 11%. Itu ada selisihnya kan. Nah, itu jadi masuk ke utang pajak. Belum lagi pajak badan 22%. Makanya di sini sampai utang pajak itu 3 triliun. Gila, gede banget ya 3 triliun ya. Itu kalau misalnya negara ngambil pajak dari Alfa aja 3 triliun, itu udah bisa ngebangun apa coba? Harusnya udah bisa kayak ngebangun universitas sih, atau bisa pendidikan gratis ya, itu nih 3 triliun. Gila ya, gede banget ya. Dan terus di sini ada apa lagi? Ada utang jangka panjang. Utang jangka panjangnya cuma 1,8 triliun. Ini tadi yang saya bilang, saya setuju banget. Kayak dari pemilik Alfa ini. Mereka memanfaatkan modal pribadi mereka terlebih dahulu. Iya, karena modal mereka tuh nganggur kan gitu kan. Yang kayak tadi itu kasnya aja itu nganggur loh. 3,5 triliun itu tuh nganggur, kasnya mau diapain? Yang mending dijadiin modal. Oke. Oke, tadi kita udah ngebahas yang namanya itu neraca. Sekarang kita bahas yang namanya laporan keuangan yang lainnya. Sekarang kita bahas laporan laba rugi atau income statement. Ya, kita udah tahu kalau misalnya income statement ini disajikan itu dalam dua bentuk ya. Ada yang bentuknya itu multiple step, ada yang bentuknya itu single step. Cuma kalau yang single step ini mah biasanya perusahaan kecil ya. Karena single step cuma ada satu langkah doang. Apa sih maksudnya satu langkah doang? Jadi cuma ada pendapatan dikurangi beban-beban aja gitu. Nah, itu kan simple banget ya. Biasanya ini kita pelajari, paling kita temui di pelajaran dasar akuntansi. Begitu. Dan terus ada yang namanya multiple step. Kenapa disebut multiple step? Multi itu artinya itu banyak ya, multiple berarti banyak.
Multiple step berarti banyak langkah. Berarti banyak langkah yang harus ditempuh gitu ya. Untuk mendapatkan untuk mendapatkan hasil laba bersih atau kerugiannya berapa gitu. Jadi yang pertama itu nanti ada penjualan, terus dikurangi lagi nanti HPP, karena di sini kan kita perusahaannya itu perusahaan dagang ya, perusahaan retail ya, Alfa itu. Dikurangi HPP, terus nanti ditemuin jadi laba kotor. Terus laba kotornya itu dikurangi lagi sama beban-beban operasi, kayak ada nanti dibagi lagi beban operasinya, itu ada beban penjualan sama yang namanya itu beban administrasi dan umum. Nah, itu baru nanti kita ketemu yang namanya laba operasi. Terus belum lagi ditambahin lagi penghasilan lainnya, terus dikurangi beban lainnya. Terus dikurangi lagi pajak. Belum lagi dikurangi lagi pos-pos luar biasa. Nah, tapi di laporan kali ini kita nggak lihat yang namanya pos-pos luar biasa. Paling di sini kita ngelihat yang namanya ada ya suatu bahasa mungkin kita temui ya sebagai mahasiswa, itu namanya itu adalah pos-pos yang direklasifikasi. Kalau misalnya kita lihat di sini pos-pos yang direklasifikasi ini hampir sama dengan kayak koreksi, semacam koreksi kayak gitu ya. Oke. Dan terus kita lihat di sini paling awalnya dulu ya, kita bahas dulu kita laporan laba ruginya. Di paling awal di sini ada pendapatan sebanyak 97 triliun. Gede banget ya, 97 triliun. Tapi kalau misalnya kita bagi sama 18.500 gerai yang dipunya Alfamart, ternyata itu tuh dari setiap gerai itu cuma dapat 281 juta per tahunnya gitu. Artinya kalau misalnya kita dibagi 365 hari, itu tuh kita coba bisa nemuin yang namanya itu 14,2 juta untuk setiap satu gelar per harinya. Berarti satu harinya itu tuh satu toko Alfa itu menghasilkan penjualan sebesar 14,2 juta, 14 juta ya gitu. Itu kalau rata-ratanya, kita ambil rata-ratanya. Tapi kan ada yang penjualannya gede banget, ada yang kecil gitu ya. Kalau yang di tempat strategis pasti lebih gede dibanding tempat yang sepi begitu. Karena kan kita juga tahu Alfamart itu sampai ada yang bahkan di Papua, daerah terpencil, dan juga banyak juga di daerah yang strategis begitu. Dan terus di sini kita lihat bahwa penjualan itu kan 97 triliun ya. Kalau misalnya kita bandingin dengan inventorinya, kita bisa nemuin yang namanya inventory conversion cycle atau perputaran persediaan. Kita kan tadi udah tahu ya kalau misalnya inventory mereka tuh punya persediaan sebanyak 9 triliun. Nah, kalau 97 triliun dibagi 9 triliun ini, atau enggak penjualan ini kita bagi dengan inventorinya ini sebanyak 9 triliun, artinya barang itu laku dalam satu tahun itu sebanyak 10 kali gitu loh. Jadi barang yang sama, satu piece barang yang sama ini bisa terjual rata-rata itu dalam satu tahun itu 10 kali terjual. Jadi kalau misalnya dia kadaluarsanya itu satu tahun, itu nggak jadi masalah karena dia tuh dalam satu tahun itu bisa 10 kali terjual. Artinya cuma dalam satu bulanan aja dia udah bisa terjual begitu loh, begitu. Dan terus di sini kita lihat ada yang namanya HPP, dikurangi HPP, harga pokok penjualan sebesar 76 triliun. Nah, 76 triliun ya HPP-nya ya. Jadi kalau bisa berarti kan dia ada yang namanya itu laba kotor ya 21 triliun. Artinya profit margin mereka itu sebesar 22%. Gitu. Lumayan gede juga profit margin mereka, 22% dari barang yang dijual. Dan terus di sini kita lihat yang namanya ada beban penjualan. Beban penjualan sebanyak 15 triliun. Kelihatannya sih gede sih. Tapi ya itu wajar sih untuk 18.500 gerai toko, itu wajar. Karena kan beban penjualan ini termasuk gaji pegawai. Nah, gaji pegawai itu kan gede juga. UMR loh. UMR kalau misalnya di Jakarta UMR sampai 5 juta tuh gaji pegawai berarti 5 juta berarti kan, belum termasuk lembur. Nanti kalau misalnya hari-hari besar mereka lembur, nah belum termasuk itu. Karena kan Alfamart itu ada yang setiap hari itu buka. Dia nggak peduli dia hari libur nasional apa, tanggal merah apa, mau tanggal hitam dimerahin itu. Pokoknya nggak peduli kan, itu mereka tetap masuk gitu. Malah ada Alfamart yang dia shift 24 jam gitu loh. Nah, terus belum lagi kayak beban listrik untuk toko. Itu kan pasti gede juga karena ada banyak banget kulkas. Biasa kita ngelihat belum kulkas es krim mungkin ada 3. Belum lagi kulkas untuk minuman dingin itu mungkin bisa ada sampai
7 atau 5 showcase begitu. Nah, gitu. Jadi setelah kita kurangi-kurangi itu kita temui yang namanya itu di sini ada yang namanya itu laba ya. Keren ini labanya tuh gede ya. Labanya itu sampai 3,7 triliun. Ini gede banget, bagus banget. Alfa ini kinerjanya nih bagus banget, labanya 3,7 triliun terus dikurangi pajak. Jadi dikurangi pajak penghasilan badan dia jadi labanya itu 2,9 triliun. Ini sih bagus banget sih menurut menurut gue ini bagus banget. Suatu yang bagus banget buat diinvest. Apalagi kalau misalnya kita lihat di laporan keuangan selanjutnya, ini tuh Alfa ini ngebagiin dividennya itu secara teratur loh. Ngebagiin dividennya secara teratur. Ini bagus banget. Apalagi kalau misalnya kita punya banyak saham di Alfa. Oke, sekian dari saya karena HP saya terlalu bagus gitu. Jadi udah nggak muat lagi, kapasitas handphonenya udah penuh. Jadi saya tutup saja sekian. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.